Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Ira. Saya dari BPKAD untuk jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi yang hari ini bertugas sebagai moderator untuk diskusi Zoom kita hari ini. Terima kasih sudah hadir di forum diskusi Zoom kita hari ini. Kita akan mengupas tema yang cukup penting dan relevan dengan tugas kita sebagai ASN, yaitu peran ASN dalam mewujudkan smart governance di satuan kerja. Kenapa sih topik ini penting? Karena kita sedang hidup di era digital. Semua bergerak serba cepat dan serba online. Pemerintah pusat menggaungkan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sementara masyarakat menuntut pelayanan yang semakin mudah, transparan, dan akurat. Itu semua membutuhkan smart governance. Dan tentu kita sebagai ASN harus siap jadi bagian perubahan. Diskusi kita hari ini akan lebih santai seperti ngobrol di forum belajar. Kita semua sejajar di sini. Jadi jangan sungkan mengungkapkan pendapat, pengalaman, bahkan keluhan. Tujuannya supaya kita bisa sama-sama menemukan cara untuk mewujudkan smart governance dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum mulai, saya minta masing-masing peserta memperkenalkan diri dulu secara singkat. Boleh dimulai dari Teh Yulia. Halo semuanya, saya Yulia Eka Wulandari, berasal dari OPD Kecamatan Ciampel. Di sini saya berperan sebagai penata kelola pemerintahan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ira selaku moderator. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Abdul Rahman Ramdhani. Jabatan saya sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli pertama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Baik, izin perkenalkan nama saya Sukmat Jani. Saya berasal dari SKPD Kecamatan Pangkalan dengan jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Baik, terima kasih Kak Ira ya. Perkenalkan nama saya Reza Andika, jabatan saya itu Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di Kecamatan Cilmawetan. Terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai ke diskusi, saya mau memancing obrolan dengan satu pertanyaan sederhana dulu ya, untuk merefresh pemahaman kita. Kalau mendengar kata smart governance nih, apa yang langsung terbayang di benak kalian? Jujur saja ya, kalau misalkan mengenai kata smart governance, yang saya bayangkan tuh semua layanan jadi serba online, orang bikin surat, keterangan atau pengantar juga cukup dari HP, jadi nggak perlu lagi antri panjang di kantor gitu. Kalau saya sih secara pribadi tentang smart governance ini sih lebih mikirnya ke sistem kerja ASN-nya itu sendiri gitu. Karena mau secanggih apapun aplikasi itu, jika ASN-nya tidak mengerti atau nggak mau pakai ya percuma saja gitu kita ada smart governance gitu. Oke, izin Kang, kalau saya sih malah keingetnya itu berkaitan dengan infrastrukturnya gitu, baik itu internet, server, komputer, nah gitu. Semua itu harus siap terlebih dahulu gitu. Kalau jaringannya sering mati, maka layanan digital itu eh, percuma gitu, malah bikin masalah baru gitu. Ya, kalau saya sih ingin menambahkan aja ya. Saya tuh membayangkan kalau kalau sistem itu lebih rapi gitu ya. Semua data itu bisa terintegrasi gitu. Jadi kalau ada laporan dari warga tuh, kita gak perlu lagi tuh bongkar-bongkar map, bongkar-bongkar lemari gitu kan. Tinggal buka saja websitenya, satu klik langsung ketemu gitu filenya ya. Nah, dari jawaban teman-teman ini sudah terlihat ya bahwa smart governance itu bukan cuma soal bikin aplikasi aja, tapi soal cara kerja, SDM, budaya, dan teknologi. Kita akan bahas satu-satu nih. Pertama, kita bahas kondisi saat ini di satuan kerja kita masing-masing. Menurut kalian, sudah sejauh apa sih pelayanan kita menuju smart governance? Ada yang Kalau menurut saya, dilihat gitu ya, kita memang sudah mulai digital. Ada beberapa layanan berbasis web seperti pendaftaran antrian dan pencatatan surat.
Tapi jujur masih banyak warga yang datang langsung gitu ke kantor. Bahkan ada yang nggak tahu kalau misalkan sudah diterapkan adanya layanan online. Nah, betul, saya sangat setuju tadi dengan Ibu Eka. Dari segi sisi administrasi pegawai juga memang masih banyak yang melakukan proses manual. Sepertinya contoh rekap kehadiran dan laporan bulanan memang kadang masih diinput secara manual. Jadi kalau memang mau smart governance, digitalisasinya harus merata gitu. Bukan cuma di layanan publik, tapi juga di internal kantor itu sendiri gitu. Ya, betul Kang, saya setuju. Nah, saya sering lihat nih masalah teknis juga gitu. Misalnya seperti server sistem pelayanan itu down gitu. Nah, jadi semua pelayanan digital itu ikut lumpuh gitu. Kita di kecamatan juga jadi bingung nih, masyarakat komplain ke kita gitu. Kita juga kesulitan karena backup manual itu sangat menyulitkan gitu, karena harus Hmm. menyiapkan beberapa berkas secara fisik gitu. Ya, betul Kang. Selain permasalahan yang teman-teman sebutkan ya, ada juga tantangannya itu yang lain itu budaya kerja Kang. ASN itu udah terbiasa Kang kerja manual gitu. Jadi agak sulit buat diajak berubahnya Kang gitu. Mereka itu udah merasa cara lama itu cukup gitu. Jadi butuh dorongan dari kita gitu supaya mereka tuh mau berubah gitu Kang gitu. Dari semua pendapat teman-teman, itu berarti tantangan kita ada di sosialisasi ke masyarakat, kesiapan infrastruktur, dan budaya kerja ASN. Semuanya saling berkaitan. Kalau salah satu lemah, smart governance tidak akan berjalan. Sekarang kita bahas harapan dan manfaat. Kalau smart governance benar-benar terwujud di satuan kerja kita masing-masing, apa dampaknya ya kira-kira? Dari yang saya harapkan sih yang pasti pelayanannya lebih cepat ya. Warga juga nggak perlu antri panjang, mereka bisa akses semua layanan dari rumah gitu. Jadi kita ASN juga nggak perlu kewalahan karena semua proses akan lebih bisa terstruktur gitu. Dari saya pribadi sendiri sih memiliki harapan gitu ya. Kalau dari sisi pegawainya gitu saya membayangkan bagaimana administrasi ini menjadi lebih sangat mudah gitu. Misalnya data pegawai ataupun data laporan kegiatan itu bisa langsung gitu diakses digital. Jadi kalau misalkan suatu saat kita ada audit atau permintaan laporan ya kita tinggal cetak gitu, tidak hanya tadi mencari berkas gitu. Nah, kalau dari saya sih, kalau sistemnya itu sudah terintegrasi semua, ya kita itu bisa mencegah kesalahan seperti data ganda atau redundansi, terus kehilangan berkas, atau kesalahan input nih, itu bisa ditekan gitu. Selain itu, sistem digitalisasi juga memudahkan pengawasan, jadi lebih transparan gitu kepada masyarakat. Ya, kalau dari harapan saya sih masyarakat itu jadi percaya sama kita ya. Kalau kita lihat, kalau mereka bisa lihat sih proses kita gitu kan ya, pelayanan kita jelas, transparan dan juga cepat gitu. Mungkin rasa percaya pada ASN itu mungkin akan meningkat gitu. Itu penting soalnya kan citra kita dikenal buruk ya selama ini ya sama masyarakat gitu. Iya, betul. Kalau bicara soal smart governance, ASN-nya juga harus smart ASN. Menurut kalian, apa saja sih nilai berakhlak yang paling penting dalam mendukung smart governance? Kalau menurut saya sih adaptif ya. Karena kan kita harus siap belajar teknologi baru gitu. Aplikasi baru dari pemerintah bahkan pola kerja baru gitu. Kalau menurut hemat saya sih tentu berorientasi pelayanan. Maksudnya kenapa berorientasi pelayanan itu disimpan di depan gitu? Karena semua digitalisasi ini outputnya itu akan memudahkan masyarakat secara luas. Jadi bukan cuma hanya untuk gaya-gaya biar terlihat keren gitu kan. Baik, kalau dari saya sih pendukung dari Pak Dani gitu ya. Kalau saya berpikirnya itu kolaboratif gitu, karena kita juga nggak bisa nih berjalan sendiri gitu. Harus kerjasama dengan teman di kantor, kabupaten, bahkan masyarakat. Sebab digitalisasi juga diciptakan untuk membantu masyarakat. Nah, bagus. Nah, kalau dari saya sih ingin menambahkan teman-teman ya. Kalau ingin semua itu terwujud sih, maka kita tuh perlu kompeten, Kang, Teh gitu ya. Soalnya kan kalau kita tidak meningkatkan skill kita gitu, kita kan ketinggalan gitu. Kita tuh harus belajar terus, apalagi kan dengan perkembangan zaman yang cepat ini ya, kita harus apa-apa tuh mesti mulai berlari ya. Jadi
kalau nanti tiba-tiba ada aplikasi baru lah atau ini baru, kita udah siap gitu untuk melakukannya gitu ya. Betul banget ya. Semua nilai berakhlak memang relevan, tapi kalian menekankan yang paling penting. Poin paling pentingnya itu ada adaptif, berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan kompeten. Sekarang kita masuk ke solusinya nih. Kalau kita ingin benar-benar mewujudkan smart governance di satuan kerja kita, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan, teman-teman? Oke teh, kalau dari saya sih dari sisi IT gitu ya, saya sih rasa perlu pelatihan rutin nih, bukan cuma sekali tapi berkelanjutan gitu, supaya semua ASN itu, semua ASN yang di kantor kita gitu bisa mengoperasikan sistem, bukan cuma satu atau dua orang saja gitu. Jadi semuanya merata menguasai digitalisasi gitu. Nah, betul, memang saya setuju. Tapi selain pelatihan juga kita juga butuh standar kerja yang jelas gitu. Jadi semacam untuk guidance atau panduan. Jadi kita semua itu sebagai ASN tahu gitu cara menggunakan sistem, prosedurnya, dan siapa yang akan bertanggung jawab ketika ada masalah gitu. Saya juga ingin menambahkan soal sosialisasi. Kita harus mengajak masyarakat nih buat pakai layanan digital. Mungkin kita juga bisa bikin video tutorial, brosur, atau bahkan mendampingi langsung warga di balai desa gitu biar mempermudah. Ya, jangan lupa juga Kang Teh ya soal infrastruktur ya. Kalau jaringan internetnya suka mati itu semua usaha kita tuh jadi sia-sia gitu, percuma gitu. Jadi mungkin perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak untuk memastikan itu jaringan itu stabil, udah gitu servernya selalu ready gitu. Dan selalu ada backupnya kalau ke sewaktu-waktu gitu kan, servernya itu akan down gitu atau gimana gitu. Banget, teman-teman. Jadi ada 4 langkah besar ya untuk menuju smart governance, yaitu pelatihan ASN, standar kerja, sosialisasi ke masyarakat, dan penguatan infrastruktur. Ada tambahan lagi mungkin? Mungkin ini tuh ya, budaya kerja juga harus diubah gitu. Karena kita kan harus mulai dari hal kecil ya. Misalnya kebiasaan kirim laporan via sistem, bukan WhatsApp atau kertas gitu. Kalau semuanya disiplin, sistem pasti akan terbentuk. Betul banget ya Teh. Untuk diskusi kita hari ini panjang sekali ya teman-teman, dan banyak sekali poin penting yang akan saya rangkum di beberapa hal. Yang pertama yaitu smart governance bukan cuma aplikasi atau teknologi, tapi soal budaya kerja, kesiapan SDM, dan infrastruktur. Untuk poin kedua ada ASN harus jadi smart ASN dengan nilai berakhlak, khususnya adaptif, berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Dan ada poin yang ketiga yaitu langkah nyata harus dimulai dari kita sendiri. Belajar menggunakan sistem digital, mengubah kebiasaan manual jadi digital, dan mengajak masyarakat ikut serta. Kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Kalau bukan ASN yang mendorong perubahan, siapa lagi? Smart governance harus lahir dari semangat kita untuk melayani dengan cara yang lebih baik. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang luar biasa, banyak ide, pengalaman, dan solusi yang muncul. Semoga diskusi ini jadi pemantik semangat kita semua untuk berubah dan mewujudkan pelayanan yang benar-benar smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di forum berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.